she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Kalian generasi milenial sudah kenal pajak belum? Hah? Belum? Yuk kita kenalan. Though at night she's screaming, my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause you're messing with your head. Mendengar kata pajak itu merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita. Apalagi untuk mereka yang sudah berkewajiban dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Teman-teman, ada yang tahu apa sih pengertian pajak? Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada rakyat Indonesia yang terutang baik sebagai orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dikenakan untuk kepentingan negara. Faktanya, beberapa data riset menyatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan tingkat pembayaran pajak yang tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan pajak hingga bulan April 2021 sebesar 374,9 triliun atau sebesar 30,94% dari target kita di tahun 2021. Sangat disayangkan rendahnya tingkat penerimaan pajak disebabkan karena ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak, minimnya pengetahuan pajak, kurangnya edukasi pajak, bahkan ada yang beranggapan pajak tidak penting dan bukan sebuah keharusan. Untuk apa kita membayar pajak? Apakah Anda juga memiliki pertanyaan yang sama? Pertanyaan tadi sebenarnya sederhana. Bukankah di kehidupan sehari-hari kita sering merasakan manfaat atas uang pajak? By the way, ngomongin pajak, banyak sekali manfaat yang kita rasakan dari uang pajak ini. Beberapa di antaranya pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya, membiayai pengeluaran negara, beasiswa untuk anak kurang mampu, maupun berprestasi membayar gaji guru, tentara, PNS, sampai PRT, bahkan utang negara. Dibayar dengan dana pajak, semua ini ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Apakah teman-teman tahu bahwa pendapatan terbesar negara kita berasal dari pajak loh? Di daerah Kabupaten Sambas saja, banyak pembangunan yang berasal dari uang pajak seperti taman, jembatan, renovasi infrastruktur umum, pembangunan jalan, dan banyak lagi. Nah, dapat dibayangkan dengan tingkat penerimaan pajak yang rendah saja, kita bisa merasakan manfaat dari uang pajak, apalagi jika semua wajib pajak taat membayar pajak, maka bisa dipastikan kesejahteraan dapat merata di seluruh Indonesia dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mendukung tentunya. Dan tadi kita sudah membahas pajak ini, kita juga harus tahu dong jenis-jenis pajak. Yang pertama, ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, dan pajak internasional. Nah, dari semua yang sudah disebutkan, kita akan membahas salah satunya, yaitu pajak bumi dan bangunan, yang sering disebut dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak
yang dikenakan atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak subjek PBB adalah orang pribadi ataupun badan. Apakah Anda mempunyai SPPT seperti yang saya pegang saat ini? SPPT sebenarnya berfungsi untuk menunjukkan besarnya utang PBB. Seseorang WP dapat mengetahui besaran nominal yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan tersebut. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pajak PBB adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB. Harga jual NJOP terkadang tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini dan tidak mau membayar dengan berbagai macam alasan seperti belum menerima SPPT dari kelurahan dan banyak wajib pajak yang enggan pergi ke bank untuk membayar dengan alasan jauh. Maka dari itu solusinya ialah 1. Memberikan penyuluhan atau yang sering disebut dengan sosialisasi. Yang kedua, menyebarluaskan brosur lewat kelurahan tentang ketentuan PBB. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan penyuluhan secara berkala penyesuaian NJOP terhadap objek pajak. Kita sama-sama sudah mengetahui manfaat pajak yang sangat besar pengaruhnya, maka kita sebagai warga negara yang baik, mulai dari sekarang harus taat membayar pajak. Pentingnya edukasi pajak sejak dini harus digalakkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat untuk mencegah kesenjangan dan membangun kesejahteraan. Ayo kita sadar pajak. Dengan membayar pajak berarti Anda sudah membantu mensejahterakan negara. Pajak Indonesia, jangan lupa bayar pajak, jangan telat bayar pajak.